Iya, ini kohe. Ini kohe sap kambing. Kita beli sudah giling sih karena kita alat gilingnya belum punya. Oke. Nah, ini kita fermentasi lagi. Bentuknya udah Kita kayak gini. ulang lagi, iya. Kita ulang. Dorong Biar sampai hancur lebih- gini ya. Iya, kita tambahin beberapa bakteri atau mikroba baik gitu. Contoh kayak gini ya. Ini kan udah di sini Iya, itu M4, itu M4 bisa ya? kita pakai. Iya. M4 kalau kita bisa bikin bakteri, kita pakai bakteri sendiri. Kalau bikin bakteri sendiri tuh dari apa bahannya? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel saya Dikson Genja. Kali ini saya jalan-jalan di daerah Gunung Bubukan, di dekat Manggar ya. Ada greenhouse. Kali ini mungkin saya nggak akan membahas tentang anggur, tapi masih ada seputaran tentang anggur. Maksudnya nggak ngebahas tentang tanaman anggurnya, tapi lebih ke dasar awal. Bagaimana tanaman anggur itu bisa baik, pertumbuhannya bisa bagus, yaitu ada di media tanam kuncinya. Kalau media tanam ini nggak bagus, kita pupuk seberapa banyak pun, pupuknya macam-macam, yang ada malah OD atau zong atau mati ya. Yang ada malah bisa setak. Oke, kita jalan-jalan di kebunnya Om Dodi. Nah, nih. Udah banyak polybag yang udah terisi media tanam. Media tanamnya apa sih yang bagus? Nanti kita tanya-tanya sama yang punya ya. Assalamualaikum Om. Dari tempat motor itu. Ini orang tua ini. Orang tuan. Ini ada Om ganteng kita nih. Kita mau tanya-tanya. Ini kita ngebahas kan kalau kemarin-kemarin masalahnya anggur aja, anggur. Nah, tapi ada yang kelewat nih. Sebelum kita tanam anggur berarti yang diperhatikan harus media tanamnya kan Om? Betul. Jadi kalau menurut yang lain kan media tanam tuh kayak seperti ini nih ya. Sekam bakar, sekam lapuk, kohe kambing. Tapi ada proses yang lainnya gitu, maksudnya proses fermentasi atau yang lainnya. Terus gimana itu Om, cara fermentasinya? Kita kan udah tahu nih bahan-bahannya nih. Iya. Yang sekarang ini kan pakai apa nih Om? Ini biasa pada umumnya ya. Jadi pakai humus bambu atau daun bambu. Pakai serasah daun juga. Serasa daun tuh itu. Serasah humus daun. Humus-humus daun ya, yang ada di sama- hutan-hutan kayak gitu ya. Iya, kayu-kayu kering. Jadi kita manfaatin apa yang ada di sekitar kita. Jadi Betul. nggak perlu repot-repot. Jadi kayak kayu-kayu apa itu kita masukin aja karena dia juga mengandung mineral. Terus kalau misalnya fermentasinya nih belum cukup, atau enggak kita nggak fermentasi, misalnya nemu atau beli lah ya, beli sekam bakar, sekam lapuk, terus langsung kita aduk nih di media tanam gini, misalnya seperti komposisinya 100 liter atau 75 liter gitu di planter bag. Itu ada efek nggak kira-kira Om, kalau belum difermentasi? Sebenarnya efek masalah nggak efek itu tergantung dari individu. Iya. Jadi artinya kita kan nggak tahu nih kalau kita memang sudah bisa fermentasi sendiri, kita prinsip jangan percaya sama orang. Jadi artinya
sudah bagus, yang dijual itu fermentasinya sudah bagus, sudah oke. Cuma kan kita harus yakin lagi Iya. dengan apa yang kita beli gitu kan. Jadi kalau mau bagus lagi ya kita fermentasi lagi, itu lebih baik. Oh Itu iya. lebih iya, baik. iya. Kita fermentasi ulang Nah, artinya. Itu gimana lebih baik. proses fermentasinya coba, Om? Ini kah? Fermentasi Di kotak-kotak ini ya? Iya, ini. Nah, ini kohe. Ini kohe sahap kambing. Kita beli sudah giling sih karena kita alat gilingnya belum punya. Oke. Nah, ini kita fermentasi lagi. Bentuknya udah Kita kayak gini. ulang lagi, iya. Kita ulang. Tuh, Dia sampai hancur lebih- gini ya. Iya, kita tambahin beberapa bakteri atau mikroba baik gitu. Contoh kayak gini ya. Ini kan udah di sini. Iya, itu M4, itu M4 bisa ya? kita pakai. Iya. M4 kalau kita bisa bikin bakteri, kita pakai bakteri sendiri. Kalau bikin bakteri sendiri tuh dari apa bahannya? Kalau yang standar bakteri itu mol dari Artisan Beras itu bisa, itu standar pembuatan bakteri atau Iya. VOC itu. Bisa jadi dekomposer, bisa jadi pupuk organik. Cuma kalau untuk yang lain-lainnya itu di berikutnya lah ya, bakteri untuk buat yang lain dari bahan yang lain nantinya. Iya, dari bahan yang Jadi lain. kalau standar pembuatan bakteri atau mikroba dari Artisan Beras. Iya, iya. Cuma nanti kalau mau lebih lanjut lagi bakteri apa-apa aja itu nanti kita jelaskan lebih lanjut lah. Ini bahannya ya apa? Sekam. Sekam mentah Sekam kita mentah ya? fermentasi. Jadi cara fermentasinya cukup ditaruh di kotakan gini aja. Taruh kotak, Nah. Terus kita siram. kita per item ya, jadi kita 5 sampai 10 cm kita kasih semprot mikroba. Tumpuk lagi baru. Oh, kita jadi semprot sistem lagi. tipis gitu Iya, ya. Heeh. sampai dia penuh. Sampai penuh. Ini 2 minggu ya, sini kayak gini contohnya ini. Udah Sudah mulai mendekati lapuk. kayak gini, mendekati Iya, lapuk 2 ya. minggu lagi itu baru bisa di 2 minggu lagi nih ya. Iya. Jadi durasinya berapa? 1 bulan. 1 bulan sih. 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau kita nggak pakai yang sekam segar Iya. itu kurang baik, dia masih tajam juga. Iya betul. Untuk masih tajam. akar dia kurang baik. Heeh. Terus yang ini ada ini sekam bakar ya? Nah ini sekam bakar KW, sekam bakar setengah mateng. Setengah Kenapa mateng, dibuat setengah mateng? Karena di Kalimantan sekam bakar kan mahal. Iya iya iya. Nah, jadi kita buat setengah mateng. Tetap kita kasih mikroba juga, Iya. mikroba baik kita kasih juga tetap sama. Sama seperti proses yang kayak sekam mentah tadi ya. Sama proses sama. Cuma kalau ini kita kasih agak banyak karena ini kan ada yang berupa arangnya. Jadi dia untuk sifatnya karbon atau arang kan untuk rumahnya mikroba. Iya betul. Jadi mikrobanya kita kasih full banyak, silakan aja karena tidak sudah ada rumahnya. Jadi arang atau karbon ini sebagai rumahnya mikroba ya. Bisa jadi dia untuk jadi rumahnya mikroba, bisa jadi dan nanti untuk penetalisir tanah, bisa jadi untuk porositas tanah. Porositas ya betul. Iya. Betul. Ini kalau ini dari Kalau itu nanti bikin kompos. oh ini kompos. Iya, manfaatin apa yang bahan yang ada di. Nah itu tuh ada ember-ember itu. Ah, itu ember tumpuk itu. Ember Itu ember tumpuk namanya. Kita untuk ngambil intisari dari air buah. Air buah. Oh Iya, iya. lindi kita sebut Lindi, lindi kan. Ya semua orang sudah tahu lah namanya lindi itu. Lindi. Kayak apa sih lindi itu? Coba kita cek. Nah ini kan ada ember-embernya. Nah, Ini lindi. oh jadi ini terbuat dari bahannya. Airnya itu. Itu Oh ini magotnya itu. air yang ngumpul di situ ya, magotnya ya. Itu magotnya ngumpul di bawah. Oh. Jadi air itu jadi berfungsi sebagai apa lindi itu, Bang? Di POC. Jadi POC-nya ya. POC. Nanti dosisnya berapa tuh kalau Kalau POC? dosis standar 1/10, 1/15. 1/10 banding 1 Ya cuma prosesnya ini itu belum matang. POC ini belum matang. Jadi dari fermentasi ini 2 bulan baru bisa dipanen. 2 bulan ya. Iya, airnya bisa 2 bulan dipanen, nanti baru kita jemur. Dijemur. Iya, dijemur 1 bulan atau 1 bulan setengah. Berarti 3 bulan lebih dong. Indikasinya, iya. Kalau POC itu sudah nyaman kita cium. Iya.
Iya. Oh begitu ya, karena ini kan seperti itu. baunya masih nggak nyaman ya dicium ya. Kalau ini baunya nggak enak. Nggak enak. Jadi setelah ini udah dapat di 2 bulan nih, kita jemur. Kita jemur, nanti dia berubah warna kan. Tadinya ini kan coklat, nanti berubah warna jadi hitam. Oke. Nah itu VOC. Dia bisa untuk pembenah tanah juga. Untuk pembenar. Oh benar. Iya. Karena emang organik ya. Organik. Jadi nggak selamanya pakai pupuk sintetis kan. Iya kita mix sih. Kita Di mix aja. Iya. Sama ini juga ya berarti ya. Semua. Dari bahan-bahan ini Buah-buah. buah-buah. Kalau ini daun-daun. Daun-daun. Tergantung kita mau buat Oh ini daun VOC ini apa. batang pisang ya. Batang pisang. Nah bisa dikupas ya nanti nih. Pisang. Batang pisang. Jadi hasil jadinya yang ini ada. ya. Ini. Hasil jadi dari fermentasi berikut. Airnya. Enggak, hasil jadi tanahnya tuh ini ya. Ini. Itu sekam bakar murni. Ini. Oh, Nah, ini. Ini media tanam yang siap dipakai nih, siap pakai, dipasarkan lah ya. Bisa pakai. Oke nih, teman-teman yang di daerah Kalimantan khususnya nih ya. Kalau butuh media tanam, ini udah banyak numpuk. Kan udah dingin dia. Udah dingin ya, betul. Oh, dipegang juga udah dingin ya. Betul. Udah dingin. Bahannya ini. Serabut apa? Apa tadi? Dari serasa daun, humus humus bambu, bambu, sekam bakar bakar, sama sekam lapuk yang sudah difermentasi dengan menggunakan mikroba ya. Iya, atau bakteri-bakteri baik. Oke, Dan dikasih itulah sudah intinya jadi, ya. sudah dingin dia. Kita masuk tanam juga sudah dingin. Iya betul. Kalau belum jadi, panas dia dalam. Oh gitu, betul Iya. juga. Jadi udah nggak fermentasi dia ya. Nah Iya. terus kalau misalnya kelebihan dengan menggunakan media tanam ini apa nih? Kelebihan apanya? Kelebihan keunggulan iya produk kita ini. Oh, ini kalau teman-teman anggur itu kan kadang ada yang pakai pemupukan sistem pakai abemik. Ada juga yang pakai sintetis pupuk biasa, ada juga pakai organik. Jadi ini setelannya bisa untuk karena porositasnya tinggi, bisa untuk organik, bisa untuk sintetis, bisa untuk abemik juga. Nah, itu. Pemupukan. Jadi dia porositas tinggi. Oke. Kalau untuk pohon buah yang sudah itu kita coba di kelengkeng sama jambu. Yang kelengkengnya nggak mau buah, pakai ini aja. Betul. Iya, dia ada boosternya juga. Ada boosternya juga. Iya, kelengkeng rata-rata yang sudah saya alami, mereka langsung keluar bunga. Kalau untuk kelengkeng sama jambu, iya. Jadi nggak hanya untuk tanaman anggur aja. Iya, dia untuk toppingnya, iya. Topping. Untuk toppingnya, jadi kita multi semuanya. Multi untuk ya. topping, iya. Siap. Nanti kita bahas lagi tuh mendalam tentang bagaimana cara membuat itu dan macam-macam mikroba dan fungsinya ya. Oke Om, makasih Om penjelasannya. Iya, oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.